Jadi yang si Arthur Weigel ini bilang, firstly, ini saya translate lagi nih. Pertama-tama yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem, sesuai ya datanya ya, seperti yang tadi ya, yang dari si UNESCO ini ya. Ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus, sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Oke. Sebentar, Jim Muskit. Aduh. Abang delay ini bang. Sebentar saya potong sedikit. Sebentar saya potong sinyalku. Oke. Iya, abang kamu delay. tadi bilang tempat Dewa Tamus. Oke. Itu bukan saya yang bilang bang, saya membacakan yang si ya. Dewa Tamus. Iya, sebentar. Dewa Tamus itu fiktif atau real, nyata ada? Saya tanya kamu. Itu mitologi bang, itu kepercayaan. Itu aja kamu liatin mitologi, mitos. Gimana kamu samakan? Paham tidak? Bukan. Namanya kan mitologi. Bukan, iya. Sama dengan abang. Sedangkan Yesus kan nyata. Sebentar. Nah, Yesus nyata itu menurut keimanan abang kan? Wah, ada di buku Talmud. Di mana itu? Bahwa orang Yahudi yakin Yesus ada nyata. Yesus yang mana? Sedangkan kau samakan Dewa Tamus itu kan bukan real. Itu kan yang mitologi. Yang di neraka itu. Bukan, ini abang nyerang kepercayaan orang lain. Sebentar, bukan. Dewa Tamus itu kan mitologi, nggak nyata, fiktif. Oke. Iya, Tuhannya orang 2000 tahun yang lalu sama seperti abang. Tuhannya 2000 tahun yang lalu. Saya tanyakan kamu. Kamu yakin nggak bahwa Dewa Tamu itu gua tempat penguburannya? Itu keimanan mereka, bang. Itu. Jadi jangan kamu gini. Ya sama dengan abang. Abang mengimani Yesus di kandang domba, sementara di goa. Yesus nyata. Di mana, di kandang domba apa di goa? Jangan dulu. Nah, kok jangan dulu? Keimanan abang kan, ya sama kalian sama tamus-tamus ini sama mitologi. Saya nggak bisa mitologi, nggak bisa kau samakan dengan nyata. Loh, paham? Enggak, jadi Yesus lahir di mana, bang? Nggak bisa dong. Iya, jadi Yesus di keimanan abang lahirnya di mana? Enggak, di Bethlehem. Iya, di Bethlehem di mananya? Gini aja Jibril, supaya kamu pintar, tunjukkan data sebentar. Dewa Tamus yang nyata bahwa dia dikuburkan di Bethlehem di gua, di mana? Tunjukkan datanya mana? Tadi udah kurang jelas apa, bang? Oh, itu kan mencocokmologi. Penulis kok cocokmologi sih? Oh, jadi literatur kayak gitu aja? Oke. Nggak, abang ada data pembantah nggak? Abang daripada kita bacot-bacotan kayak gini, ada data pembantahnya nggak? Dewa Tamus itu fiktif atau nyata? Saya tanya nyata. Nyata. Ada berhalanya. Coba sejarahnya mana? Ada berhalanya. Oke. Bahwa pernah ada mana? Nyata. Ada berhalanya. Ya, silakan, mana umatnya Dewa Tamus itu tunjukkan. Ada berhalanya, nyata. Iya, tunjukkan datanya. Enggak, ini gue dikejar-kejar data abang deh. Udah. Data pembandangnya mana? Pembandingnya mana? Datamu udah gagal. Sekarang saya. Datamu udah gagal. Data pembantahnya mana? Oh, data bantahnya pakai bacot, pakai congor. Ngapain saya bantah data yang tidak kredibel? Oh, data. Bantahnya pakai congor, Selat. Oh, itu kan dibuat oleh orang tersebut. Ngapain saya bantah? Makanya susah, ini nggak bisa diskusi lagi. Oke, saya bisa data bantah bahwa Yesus bahwa Yesus adalah bukan fiktif. Tamus. Tadi kamu ngebantah Dewa Tamus itu nggak pernah ada. Iya, fiktif. Ini saya buka ya. Cerita. Saya buka ya. Sebentar, Jibril. Mitologi itu cerita dongeng. Sebentar, Jibril, supaya kamu paham dulu. Dewa Tamus itu kan mitologi. Kamu sudah sahkan, setuju nggak? Kepercayaan. Oke. Iya, kepercayaan mitologi kan itu kan cerita dongeng mitologi. Paham nggak? Yang bilang data yang bilang Tamus ini dongeng mana, bang? Kamu tadi bilang mitologi. Kepercayaan. Kamu tadi bilang mitologi. Kepercayaan. Iya, memang dari abang paham nggak sih arti mitologi apa?
Selamat sore teman-teman. Arti mitologi Sore. coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Silakan tunjukkan arti mitologi. Oke. Supaya kamu paham. Coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Pakai data silakan. Nah nih, mitologi Oxford, kita ambil dari Oxford ya. Kalau saya bisa yakinkan Muhammad penyebab Ini gue ade 12 Data yang banyak data ini. gue. Ini dia Silakan. congor doang, capek banget. Coba apa arti mitologi supaya kamu ngerti. Iya sebentar ya. Nah, Bang Titan coba Holy Ghost-nya dikendalikan ya. Kan Bang Jibril lagi iya nyiapin nggak data, apa-apa. Anda Supaya dia santai. ngerti apa arti mitologi. Kayak Bukan data apa arti kayak mitologi. gini bikin Supaya dia ngerti. kalau umat turunin aja lah, nggak ada data congor. Enggak, sebentar supaya dia tahu arti mitologi apa. Nih. Saya sedang Nih. Nih. Apa arti mitologi? Ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Jadi kalau di sini dibilang myth are part of every culture in the world and are used to explain natural phenomena where our people came from and how their civilizations develop. Saya translate ya. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia dan digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Nah, jadi yang seperti tadi abang tanya, apakah mitologi, Oke. apakah... Mitos itu apa? Tunggu sebentar Mitos dong. Mitos itu apa? Tunggu Dongeng, sebentar kan? Betul nggak? dong. Mitos. Ini orang, lo ngomong dulu deh. Lo ngomong dulu deh, selesain. Oke. Besarkan saya ya. Besarkan saya. Besarkan saya. Biar saya dulu, Pak. Nah, kok turun? Kenapa turun? Kok turun? Gak tahu Dari juga, bawah lah. saya nggak nengok lagi barusan. Padahal barusan lagi digedein ya. Congor Tuh. gitu pas satu biarin aja lah. Nih, gini, Oh gini. paling ini apa ada gangguan sinyal? Mental kali. Kenapa Buat saya teman- Kenapa saya di-kick? Itu Siapa dinaikin yang lagi kick Bang. saya? Nggak tahu mungkin kepental Atau kali saya gangguan abangnya. sinyal ya? Abang mungkin Oke, sinyal. perbesar saya. gitu loh. Oke, Itu udah perbesar gede saya dulu. bang. Itu udah gede Oke. abangku. Sinyal abang Perbesar saya yang dulu. lemot. Udah Oke. gede itu. Jadi gini Jibril ya. Mitologi, sebentar. Mitologi tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci. Itu artinya mengenal kehidupan dewa dan makhluk. Artinya dongeng ya. Dongeng, setuju? Enggak dong. Setuju nggak? Enggak dong. Itu berbeda dari Itu apa yang saya baca beda. tadi kan. Dongeng. Hah? Kan kalau Beda kita dari bukan apa yang- mitos coba apa arti mitos? Enggak, kau baca yang kan abang ada mitos, tulis itu tadi Coba mitologi. bukan lagi punya tadi. Betul, mitologi. Ini sinyal abang delay. Jadi saya ngomong abang responnya kayak 10 detik ke depannya. Mitologi, mitologi, silakan. Lanjut. Ini silakan. mitologi. Nah, Mitos coba bahasa Indonesia merupakan aja, bahasa bagian dari... Indonesia. Iya, Mitos. ini kan bahasa Indonesia bang. Silakan. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Tapi tadi abang baca ini kan tadi? Nah, ini kenapa abang nggak baca sepenuhnya bang? Ilmu tentang bentuk sastra Coba. yang mengandung konsepsi Ilmu dan tentang dongeng bentuk suci sastra mengenai yang kehidupan mengandung dewa konsepsi dan dan dongeng makhluk suci. halus dalam suatu kebudayaan. Jadi ini kebudayaan juga bang. Oke. Iya, Nah, tapi habis kan itu dongeng suci kan? abang kan tadi abang mau bantah soal kamus. Ini dari Silakan. Britannica nih bang. Ini dari Britannica nih. Silakan. Tamus dalam agama Mesopotamia, dewa kesuburan yang mewujudkan kekuatan untuk kehidupan baru di alam pada musim semi. Nama Tamus tampaknya berasal dari bentuk bahasa Akadia. Tamuzi berdasarkan bahasa Sumeria. Awal Daudzit si muda sempurna yang dalam bahasa Sumeria standar kemudian jadi ini ini dari tahun 2000 sebelum Masehi, 2334 sebelum Masehi. Oke. Dan ini itu ada nih 2 abad sebelum Masehi. Habis itu dari mananya, pengkultusannya, pengikutnya, tanggal lebaran mereka. Habis itu perayaannya pada Maret April menandai kematian dewa tersebut juga tampaknya dilakukan secara dramatis. Banyak ratapan untuk acara tersebut disertai dengan prosesi ke padang gurun untuk menemui dewa yang terbunuh. Namun di Asyur pada abad 7 sebelum Masehi. Dan ini terus nih abad datanya. 7 ya. Di antara Silakan. ini Oke. masa oke. Iya. Sebentar. Dewa Tamus abad keberapa?
7 sebelum keberapa? Masehi. 7 sebelum Masehi. Nih 7 sebelum Masehi. Coba ulangi. Iya, oke. Abad ke-7 sebelum Masehi. Sekarang saya tanya kamu. Tadi kamu bilang Dewa Tamus dikuburkan di Bethlehem, betul? Iya, menurut Setuju? Arthur Oke. Weigel ya. Itu menurut Arthur Weigel. Sekarang saya tanya kamu. Orang yang masih menyembah Dewa Tamus itu, coba buktikan bahwa dewanya dikubur di Bethlehem. Tunjukkan. Oke, ya itu menurut Arthur Weigel. Itu kan menurut. Itu sama Lah cerita, kan saya abang nggak tadi udah percaya. kejar Arthur Weigel Udah. ini siapa? Saya udah Data kasih tahu musuh saya siapa. bantah. Ya udah Data musuh saya data bantah. pembantahnya mana? Kalau cuma nanya-nanya gitu. Ngapain saya mau membantah? Nah, data kalau yang cuma nggak saya nanya-nanya gitu habis itu udah kebantah. Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus nggak bisa jawab. Oh, berarti udah terbantah. Kok cara Sekarang ngobrolnya data gitu sih? 1928. Ini kualitasnya, Bang. Aduh. Begini kualitas diskusinya. Data bisa saya bantah bahwa Bang Jibril, Bang Jibril dan Bang Alif, Oi. gini aja Bang, kita tentukan tema, kita diskusi 2 lawan 2. Saya Oh, ini bilang kita- udah ditentukan temanya tadi udah. Ini lagi one on one, Bang. Ini lagi enak nih, kita nggak pakai Bang timer. Jibril temanya apa Bang? Soalnya saya dengar tadi cuma Islam- nanya-nanya definisi saya dengar. Iya, saya yang dikejar mulu kan, Bang? Iya maksudnya kan gini loh, Bang Jibril. Bang Jibril narasi tentang temanya, Bang Titan narasi gitu loh. Jadi nggak sibuk nanya apa ini Ya loh, itu Bang. tadi Jadi gini, sibuk banget iya, betul. Titan tadi. Terus Iya, ngejar aja dia nanya-nanya mulu. jadi gini Alif sebentar Alif. Alif. Saya memberikan data yang kalian yakini bahwa Muhammad pagan. Itu ya kalian yakini nggak bisa kalian bantahkan. Oh, udah mau lompat nih. Paham nggak? Jangan lompat dulu, jangan lompat. Udah mau lompat nih. Enggak, saya bisa buktikan Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat Dia nih. bebas. Bahwa Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat nih. Muhammad Udah jelas pagan. berarti tempat Itu lahir saya Yesus yakin. ini nggak ada yang bantah ya. Nggak ada bantahan ya. Lanjut. Berarti nggak ada Dia bantahan. di Bethlehem, tapi jangan kau samakan Dewa Tamus. Paham tidak? Menurut Sedangkan Arthur Weigel, dia legitimasinya siapa? Legitimasi dari Kristen siapa? Legitimasi dari Dewa Tamus Dia siapa? tadi udah saya bacain kan. Pengikutnya. Dia arkeolog, Bang. Arkeolog. Abang tahu nggak arkeolog itu Betul, apa? Arkeolog. Sekarang saya tanya. Nah, saya tanya lagi. Siapa namanya si Tadi Arthur udah Weigel itu? ditanya mulu. Dia arkeologi. Pernah nggak sebentar. Seorang arkeologi pernah nggak Aduh, nggak dapat ilmu kita. Maksudnya gini Bang, izin Ustadz Alif. Dia pengen data sesuatu hal yang membenarkan di dalam Bible dia, di surat kabar dia itu bahwa Dewa Tamus itu ada pada zaman itu atau sebelumnya ada. Saya ngerti cara berpikirnya gitu. Nah, sementara Enggak, kalau dari tadi ngejar data saya doang, Iya. padahal nggak ada data pembandingnya. Iya. Capek. Jadi saya yang capek dari tadi buka. Nah, Makanya gue dengan bilang Bang Jibril karena saya kan juga baru naik, nggak tahu temanya apa. Jadi Temanya Bang Christian, temanya tadi paganisme, ajaran pagan itu dilihat mana Kristen atau Islam gitu loh. Nah, tadi Bang Jibril suruh buka data duluan, datanya valid dari orang yang akademis, tapi dia nanya mulu, itu siapa? Itu dari mana? Belajar di mana? Seperti apa? Tahun berapa? Terus aja kayak gitu sibuk gitu loh. Lah bingung nggak kelar-kelar ngomongnya gitu. Dan tadi kenapa ya saya biarkan Bang Jibril kan masih setia melayani, dan Bang Jibril sudah mengatakan bahwa ini menunjukkan kualitasnya debaternya begini, ya sudah memang kan gitu. nggak Selagi juga ada nah, data pembantahnya. nah itu dia gitu. Tapi Bang izin- Christian, izin Ustadz Alif, saya mau mengukuhkan pernyataan Bang Jibril bisa nggak? Itu ada di Bible. Itu ada di Bible. Kita pakai ayat Bible ya. Mohon izin Ustadz ya. Mohon izin Bang Jibril. Ini Bible ya. Tamus, dewa. Kita baca nih dari awal ya. Dewa dunia bawa dalam stone kadang-kadang dikira mana dulu ya. Ini dah. Dalam penglihatan nampak kepada Ezekiel perempuan di pintu gerbang utara bait suci Yerusalem menangis Dewa Tamus. Kita baca tuh ayatnya. Ya. Berarti sudah ada sebelum Yesus, karena ini adalah Ezekiel. Lalu dibawanya aku di pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara, sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Sudah ada. Ini fakta di dalam Bible. Bagaimana dia bisa membantah, justru mengkukuhkan pernyataan dari
yang dibawakan data oleh Bang Jibril. Makanya dia berputar-putar saja tadi. Sebenarnya saya mau jawab ketika dia bukunya tahun berapa. Saya tunjukkan ini dari Bible. Bahwa Enggak, tamus gini, itu tadi tamus itu Jeman. fakta. Bang Jeman, tadi saya dengar itu kan bahas apa tadi Arthur Weigel, ya kan, terus Bang Jibril jelasin datanya. Nah, mungkin Bang Titan ini nggak terima data itu karena Arthur Weigel itu kan seorang apa ya? Kalau di sini disebutkan Egyptologis Inggris kan gitu. Oke. Bukan seorang Kristen. Oke, Kan gitu Bang Christian, mungkin, saya potong, kan. izin. Bang Christian, saya Silakan. potong. Kita kesampingkan lah ya. Pernyataan Arthur itu tersebut yang menyatakan bahwa itu udah ada dewa-dewa penyembahan dewa Tamus pada saat itu. Karena itu yang fokusnya Titan tadi. Karena dibilang tidak ada di situ dewa, itu hanya fiksi, hanya dewa mitologi. Tetapi pada dasarnya di dalam Hezekiel dijelaskan bahwa lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Hezekiel itu belum lahir Yesus. Anda paham? Tahu itu kan apa nabi-nabi Oke. kan. Oke, kalau Juga kita maksud saya kompres, gini Bang. loh bro, dewa Tamus itu bukan berarti itu dewanya Kristen atau dewanya Tidak orang dikatakan dewa Israel. Kristen. Nggak ada yang bilang Aduh. juga. Iya maksud saya gini, makanya itu mungkin tadi Bang Titan itu nggak terima data itu Bro, gitu. Bro, lu jangan sesuatu hal yang Anda belum ada di awal, Anda mengklaim. Lebih baik Saya tanya. nggak klaim, saya cuma Justru itu apa? tanya lebih baik. Tanya Gini gini, loh bro, zaman saya kan Gini. nggak tahu pembicaraan dari Justru tadi. itu jangan Anda mengklaim. Kalau saya Apa jadi yang Anda, aku nggak klaim? Dengar, Saya dengar. cuma bertanya karena saya nggak tahu jalan ceritanya kan gitu. Kalau saya jadi Anda, saya naik, tapi di pertengahan saya datang, saya bilang kayak gini, emang apa sih yang dipermasalahkan Titan tadi? Saya Kenapa tadi sampai- sudah tanya bro, apa yang dibahas kan tanya Subang Alip tuh. Saya kan Buktinya nggak tahu. sekarang Anda menyatakan Gini aja, Bang Christian. Saya boleh terusin baca bukunya nggak? Sedikit aja, habis itu abang tanggapi. Boleh silakan bang, silakan. Ini masih buku Arthur Weigel yang tadi ya. Tadi ini yang saya baca. Bang Jibril sebelum baca, Iya. coba bang di website saya biar buka juga biar saya juga. Ini buku bang. Ini buku. Benar ya, Bang? Ini buku. The Paganism in Our Christianity itu websitenya dari mana bang? Biar saya buka. Ini juga. buku abangku. Ini buku scanan. Oh buku The Paganism. Itu kalau nanya website yang tadi saya sampaikan itu ada www.trinity. Itu Oke, yang nggak apa-apa, yang bukunya memuat dulu orang dibaca. Kristen juga Boleh. gitu. Tapi kan kalau dari website kayak gitu kan resume. Ini kan kita langsung ke bukunya. Oke, The Paganism in Our Christianity. Oke, saya In cari Our Christianity. bukunya sebentar. Baca lah bang. Tadi saya udah baca sampai ini ada 290 halaman loh. Tadi kita baru saya baca baru sebentar ya. Baru sampai sini. Nah nih, saya translate. Nih. Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen atas situs suci pagan. Kelayakan dan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme. Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon semuanya dipuja di goa. Hermes, logos Yunani, sebenarnya lahir dari Maya di sebuah goa, dan Mitra yang lahir dari sebuah batu. Nah, ini ada yang menarik lagi. Nah, kalau ini udah critical text nih. Nih ya, translate. Ini dia ngomongin soal, abang inget nggak di kitab abang ada Yesus dicobain iblis? Ingat Matius 4. Nah, di sini dijelaskan si Arthur Weigel di sini membahas kalau dewa berkaki belah Pan adalah prototip dari setan, dan ada legenda pagan yang menceritakan bagaimana Jupiter muda dibawa oleh Pan
ke puncak sebuah gunung, dari mana ia dapat melihat negara-negara di dunia. Gunung ini disebut tiaga surga, yang mungkin menjelaskan pengenalan puncak kuil dalam cerita tersebut. Zoroaster, pendiri agama Persia, pergi ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Buddha juga melakukan hal yang sama dan dicobai. Nah, jadi nabi ajaran Zoroaster itu diajak ke padang gurun dan dicobai iblis. Nah, itu pagan. Habis itu ini soal yang 40 hari. Kan yang dicoba itu kan 40 hari. Ada 40 malam berkabung dalam misteri Prospin yang pagan. Ada 40 hari pengorbanan dalam Salam Mitra, Persia kuno, dan seterusnya. Habis itu nah nih, ini soal yang rubah air jadi wine. Sekarang mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Perubahan air menjadi anggur di Kana mungkin didasarkan pada kisah serupa yang diceritakan tentang Dionysius. Dionysius ini dewa Yunani, dewa wine ya. Siapa yang merupakan salah satu dewa paling populer pada masa awal Kristen, karena gereja telah menetapkan 6 Januari sebagai hari peringatan mukjizat tersebut, dan tanggal itu bertepatan dengan festival Dionysius, di mana perubahan air menjadi anggur diyakini sebagai mukjizat tahunan di pusat-pusat tertentu penyembahannya. Habis itu kalau mau saya berhenti kasih tahu aja bang. Nah nih, mudah-mudahan abang lagi nyari data pembantahnya. Di zaman kuno adalah kebiasaan banyak daerah ya. Yang abang sampaikan dari buku itu intisarinya apa lah bang? Itu kan panjang bang, abang capek bacanya semua. Nah itu capek banget bang. Jadi intisarinya, makanya saya selalu berkutat dengan bang, mana sih Bible abang abad 1, abad 2, abad 3. Kenapa? Karena di abad 1, abad 2, abad 3 terindikasi banyak buku yang menjelaskan soal, ini Bang Rosrum ada di sini nih, banyak yang mengindikasikan bahwa memang ajaran abang ini kemasukan ajaran-ajaran pagan. Seperti contoh, abang tahu Saint Helena? Belum tahu. Oke, saya buka aja ya bang ya. Ini datanya abang bisa langsung cek sendiri nih. Nah, ini yang tadi saya jelasin ke Bang Christian. Abang udah ada belum di sini? Soal tempat lahir Yesus, gereja Nativity, tempat pilgrimage, dan rute di Bethlehem. Ini tempat lahirnya Yesus. Di sini yang tadi saya udah tunjukin bang. Nih. Saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 ini ditemukan oleh dan dibangun oleh Saint Helena. Ini yang tadi saya tanya sama abang tahu Saint Helena nggak? Yang sebagian besar masih di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi tempat lahirnya ya. Nah, tempat lahirnya ini yang menemukan Saint Helena. Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum dia nyembah Yesus. Nah, kalau kita ke FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, ini dari Departemen Israel, dan ini dia ngomongin soal tempat meninggalnya. Kan tadi tempat lahirnya. Nah, ini tempat meninggalnya. Habis itu, sebentar ya. Nah, nih. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena lagi nih bang, datang mencari tempat itu. Hasilnya ia memerintahkan pembangunan gereja di sekitar lokasi ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang misi dan tujuannya, gereja bergaya Bizantium di abad keempat yang umum dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya Saint Helena abad 4, tempat meninggalnya Saint Helena abad keempat. Habis itu kita ke CERC, Catholic Education Resource Center. Ini Bang Rosrum tahu nih pasti, Catholic Education Resource Center, CERC. Nah, di sini dia membahas Saint Helena sering digambarkan sedang memegang salib
Karena tradisi mengatakan bahwa ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum membahas lebih jauh, beberapa informasi latar belakang diperlukan. Nah, ini lukisan Saint Helena. Nah, jadi di sini diceritakan, ini panjang, agak panjang. Jadi di abad keempat, Bang, Saint Helena ini dia yang melegalkan ajaran Abang Kristen. Di tahun 312, dia juga yang menemukan tempat lahir Yesus, dia juga yang menemukan tempat meninggal Yesus, dan kebetulan sekali begitu sebelum dia meninggal, kitab Abang keluar kodeks tertuanya, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, jadi kan kita tadi membahas soal Islam dan Kristen, yang mana yang pagan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, selama Bible abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada, berarti secara sejarah agama Abang ini datang dari Saint Helena dan Konstantin, yang notabene-nya sebelum mereka beragama Kristen, mereka adalah pure 100% pagan. Begitu Abangku. Kalau ada data pembantahnya atau ada ininya, tanggapannya silakan. Ya itu kan tulisan Bangnya. Jadi saya saya tetap data saya A1 yaitu kitab suci. Ya, data A1 itu adalah menurut saya data primer yang tidak bisa dibantah. Boleh saja nanti orang lain juga mencatat begini, mencatat begitu, karena orang banyak kan juga melakukan penelitian tapi tidak tahu penelitiannya seperti apa. Jadi tetap saya tolak data itu, Bang. Kenapa saya tolak? Karena memang data yang saya percaya adalah data primer. Data primer itu apa? Yaitu kitab suci itu sendiri. Kan Bible-nya abad keempat, Bang. Gimana, Bro? Kan Bible-nya, Gospel-nya, perjanjian barunya onwards, kan abad keempat, Abangku. Iya, makanya tetap maksud saya, apapun tulisan itu, kalau itu bukan tulisan yang betul-betul berbasis dengan kitab suci, saya tetap tidak terima. Oke. Saya mungkin juga sama dengan Abang juga kan, kalau ada data di luar Quran, apa Abang percaya juga? Lihat dulu datanya dari mana. Nah, ini saya punya data, Bang. Abang percaya nggak data ini kan gitu? Oke, silakan. Ini data tentang Islam, ya kan? Nah, ini bukunya. Saya kira Abang pasti tidak percaya buku ini, gitu kan? Coba. Tapi nggak tahu. Coba dulu ya, bentar ya. Ini Bang. Ini penulisnya bukan orang Kristen, tapi Islam. Namanya Dr. Amin Riyad La'ribi, ahli sejarah. Ini Bang ya. Ya, saya Ini tahu tuh bukunya. Bukan buku ditulis siapa, tapi orang Islam nih, ya. Saya Coba tahu bukunya. dicek. Coba Bang dicek. Saya tahu bukunya. Nih, tulisannya adalah Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Yes. Menguak nubuat tentang Nabi akhir zaman dalam kitab suci agama Samoa kuno Persia. Nah, di sini Bang, cuma kalau kita baca lebar begini, panjang begini, ya kan, lama waktunya. Tetapi di sini Bang, Zoroaster itu apa? Nih coba ya. Zoroastrianism adalah salah satu agama Persia yang paling terkenal dan penting dibahas dalam studi perbandingan agama. Peradaban Persia yang besar telah menerapkan Zoroastrisme selama 1000 tahun, dan agama ini dikaitkan dengan seorang pria bernama Zarathustra, di mana orang-orang Majusi dan ulama mereka serta Zarathustra. Iya, cendekiawan dan sejarawan Muslim, ya, dan Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Dari sini Bang, bahwa Zarathustra inilah yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Ternyata kalau di sini saja kita lihat nih, ini sudah berbeda dengan Quran. Karena Quran yang mengajarkan tauhid kan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi di sini dikatakan seorang nabi yang bawa ajaran tauhid itu adalah Zarathustra. Dan ini oleh karena subjek Zoroastrianisme. Enggak, Zarathustra itu nama Tuhan, Bang. Zarathustra itu nama Tuhan. Coba Bang dilihat lagi ya. Selama 1000 tahun ada agama ini dengan seorang pria bernama. Masa Tuhan pria, Bang? Gimana sih, Bang? Oh iya, namanya Zarathustra. Dan ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi tuh, ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh
boleh saya bantah bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan dulu kalau diskusi kan gini bang, abang apa namanya, buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh ya? Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan? Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena papernya panjang banget nih. Iya, Bang. Sama dia udah kayak Silakan. buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya. From Polytheist to Monotheist, Zoroaster and Some Economic Theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini, dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi, karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroastisme secara umum tidak memiliki larangan makanan. Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Di oten ya, ada Tuh. larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda, dan 6 Amesaspentas. Amenaspentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis, karena monoteis itu Tuhannya satu. Sementara mereka itu Tuhannya ada 7. Satu Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest. Priest itu apa ya? Zoroastrian priest, pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini? Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar, mengelola barashnum, ini acara dia, ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup, dia juga ada yang kayak gitu. Nah, jadi sejak zaman prasejarah, ini kita Abang ada pembantanya, silakan Bang. Kalau Iya, belum sih, tapi Saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya Bang. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Boleh nggak saya lanjutin? boleh dong. Oke. Baik, ini loh Bang. Ini bantahan untuk data Abang tadi. Nih.
hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh. Ya, Zoroaster ini Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau. Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-muslim kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain untuk percaya bahwa Nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa Nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, nubuatan lah. Kenapa? Ini Nubuatan lah. enggak Iya, ada tapi nyerangnya sama sudah Rasulullah dibahas ini. ini. Mungkin Jadi- nanti Gurunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana, Bang? Ini tadi nomor halaman 3 masih buku yang lama. Enggak, karena bukan kok Abang tiba-tiba lompat ke situ. Ya iya kan. Karena di kitab suci orang Hindu Kalau juga saya ada. baca semua Bang, ini banyak sekali. Bukan. Bang. Saya ambil yang intinya aja Bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini enggak Iya maksudnya relevan Bang, ke sana. Abang tadi Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang kemute itu, Bang. Saya mau nambahin dikit Bang Jibril dulu nggak apa-apa kan? Iya. Enggak, Bang Rosrum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman pra Al-Masih, pra Isa itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada itu di dalam gereja Katolik, dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga perlu mengkorelasikan ke sana karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung boleh ya? Wah, mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monoteis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang ini soal Zoroastrianism ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi Zoroastrism ini atau Zoroaster itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya, itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda. Ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis.
dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat. Dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Rasul bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, apokrifa dan pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21. Kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh. Di sini ada ini langsung dari Zarathustra. Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted end, and to thy. Bang Rostrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa, Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus, Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih, Bang? Karesteng, Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. aduh, Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zaraustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih, Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya, dari Holy Spirit tadi pastinya udah. udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data, saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa primer, yaitu Quran, ya kan. Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Quran Bang, nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, sudah, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu pada hari menyekutukan kiamat, Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya, Nasrani, Sabi'in, yani Orang-orang yang ya. menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Iya. Bahwa sebelum Islam ada, agama ini Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul. bahkan betul. kita lihat Gini. nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Aduh. Nih, kita lihat nanti, coba saya baca Aduh. lagi Bang ya. Nanti Iya, selanjutnya. iya, Ini Bang. banyak nih, Bang. Anda Sabar, menggali Bang, bubur, ya, Bang. tenang. Aduh, Bang. Pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Ridha menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen toh. Dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini dikatakan mereka ahli kitab, Bang. Tapi karena Islam benci, ya, mereka masuk dalam Islam. Loh, itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, lihat. Ahli kitab, ya. Bang, Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang. Ahli kitab dalam hal Ya, silakan Bang Zuma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Iya. Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian, itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Saya belum Majusi. selesai ngomong kok sudah dipotong-potong. Ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang, Kalau sebentar ini. dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat, sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi,
Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3. Di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi. Dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu? Kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya, berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca tuh saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya kepada Alkitab. Jibril. Gini aja. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh Bang, hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar saya potong. Gini aja Jibril. Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat itu DPO Bang, saya nggak mau DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Iya, saya takut ya. Sama DPO saya takut Bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah, kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Nah, kalau offline ayo. Enggak, ini Bang Rosum, silakan. Bang Rosum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita ke perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya, bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan, karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu, gitu loh. Nanti dan sekarang Zoroaster tadi saya udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih Bang, maksudnya akuilah. Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan
pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapa itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia, bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapa itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, memang ada beberapa kita mengalami revisi ya, dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu tidak bisa asal dikopi, diperbanyak ya, itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan, kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap ya, Bang Rostum. Ya, nanti lanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen, ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan Bang Rostum, tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya. Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostum, ini saya bisa bukain ya datanya sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah, di sini bukunya, Bang. Nah, di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih, Bang? The Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi, ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Oh, tadi saya mute. Oke, lanjut aja, Bang. Nah, ini kitab mereka untuk pembaptisan, Bang. Ini dari bukunya The Najote Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah, ini, Bang,
pembaptisan. Nah, ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih. Jadi saya belum keluar semua muntah saya. Ini saya nerangin, kalau salah bilang ya Bang Rosum. Bukan mungkin salah Bang Jibril. Enggak. Jadi bukan pengakuan dosa. Jadi surat meringankan dosa, meringankan hukuman. Jadi kalau kita berdosa kan kita dihukum. Nah, ini surat meringankan hukuman. Nah, ada dua tipe. Bang Jibril, putus-putus. Ada dua tipe surat peringanan dosa ini. Ada satu yang parsial. Parsial itu artinya 25%, 50% dosa kita dihapus, atau secara keseluruhan. Betul ya, Bang Rosum? Betul. Nah, tapi teknisnya saya nggak paham nih. Apa kita gulung taruh celana, nanti begitu ketemu malaikat nanti kita buka itu tunjukin. Teknisnya saya nggak paham. Nah, jadi teknisnya kalau di praktek kita itu sebenarnya itu sejarah kelam masa lalu ya. Kita ngomongnya itu sejarah kelam masa lalu. Jadi ya ada manfaatnya itu Protestan pisah itu. Manfaatnya cuman itu, akhirnya menghentikan banyak praktik-praktik yang kurang tepat ya. Betul, itu dulu ada di masa itu ada prosentase lah istilahnya. Terus kemudian dulu itu gereja begitu kuat sekali di pemerintahan. Jadi juga gereja itu boleh secara politik juga memberikan suara kepada negara. Gitu. Jadi bukan negara Katolik ya. Tapi kerajaannya itu bisa mengakomodir rekomendasi gereja. Itu secara politik, misalkan perang, hukuman mati dan lain-lain, itu artikelnya banyak sekali itu. Nah, seperti itu sih. Salah satu yang dikomplain oleh Protestan, praktik-praktik seperti itu. Akhirnya kan di situ terjadi money politik ya, dalam versi bagaimana seseorang itu menghadapi hukuman secara politik bisa diringankan asalkan ada surat rekomendasi gereja. Seperti itu. Itu pernah dialami masa-masa kelam itu. Seperti itu sih tambahannya. Tapi itu tabur tuang nggak sih, Bang? Gimana? Tabur tuang nggak sih? Maksudnya Katolik kan ngambil keyahudian, habis itu bilang ini perjanjian lama, kita bikin perjanjian baru. Nah, terus tiba-tiba 16 abad kemudian orang Kristen datang, ini kitab saya, Katolik sesat gitu. Tabur tuang nggak sih, Bang? Betul. Nah, jadi kayak karmanya gitu ya? Iya. Nah, cuman bahasa Indonesianya sekonyong-konyong, tiba-tiba Protestan itu mengaku dia dari sumber yang tepat, tetapi dia juga mengambil Bible dari Katolik. Kan lucu. Kecuali begini, Protestan itu berdiri sendiri dengan cara mengambil kitab sendiri dari Yahudi diminta, terus menyusun sendiri kitab perjanjian baru diminta sekian. Nah, itu baru benar. Emang apa yang dari Protestan yang nggak diambil dari Katolik, Bang? Semua diambil lah, yang ada dibuang, Bang. Ya itu, apa yang Protestan nggak ambil dari Katolik? Semuanya, kecuali malah dibuang. Jadi itu. Doa rosario. Iya, akan dibuang-buang ada yang sifatnya doa rosario dogmatis. mereka nggak ada. Ya, dogmatis, biblika sama liturgis gitu ya, yang mereka banyak buang. Ya. Seperti pengakuan iman yang berbeda gitu. Sama, ya itu tadi yang saya bilang sama abang, sama kayak abang sama Yahudi. Abang ambil perjanjian lamanya, abang buang sunatnya, ininya, itunya. Dibales sekarang. Nah, dibales sama Protestan. Gitu. Jadi Ini saya sambil double meet ya. Kalau nanti tiba-tiba silence berarti double meet saya lagi jalan sebelah. Siap. Ya. Bang Rosrum. Jadi gimana kira-kira? Jangan saya disuruh mu'alaf dulu lah. Kapan lagi?
Yang namanya kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Aduh, berat ini. Ya, feeling Khotbah aku Jumat sih, siang Bun, ini berat ini. feeling aku sih Bun, dia masih ada girohnya, giroh membela kepaganan itu masih membela kuil-kuil ini masih Is, ini Abang, menyayat Bang sekali. Ini terlalu Halus. terlena, Bang. Kalau saya ini Bang Jibril, dia berusaha minimal meluruskan dulu teman-teman Oten yang salah dalam penempatan penerjemahan kata, karena kalau posisi dari dalam itu kan lebih didengar suaranya. Kalau dia sudah keluar, susah gitu didengarnya. Kalau sekarang kan ada kapasitas di sana, kan ada legalitasnya kayak gitu. Jadi wajar. Jadi Bang Rostrum ini seumpamanya kan dalam perjuangan ini dia ternyata selesai kehidupannya ya, dia mengorbankan hidupnya untuk banyak orang. Tapi salah, jadi menyesatkan Ustaz. Dramatis sekali ya. Enggak, menyesatkan sih enggak ya Bang Rasul, menyesatkan enggak, tapi yang saya khawatir dia nggak ada waktu untuk balik gitu loh, untuk tauhid. Nah itu makanya terlalu terlena. Makanya tadi saya bilang dia berkorban dirinya sendiri untuk banyak orang. Dan akhirnya dianya selesai gitu. Dan akhirnya Itu ngerinya di situ. Belum. Gini, Bang Rostrum. Misi saya belum selesai. Tunggu saja Bang sampai Rostrum. misi saya selesai. Iya, visi dan misi Yesus dengan Bapa itu sebenarnya sama. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu tujuan. Karena Bapa mengutus Yesus itu untuk menyampaikan bahwa ajaran para nabi-nabi dahulu itu adalah ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebenarnya di Bible itu simple loh. Memang kalau betul-betul mau menggunakan akal, mentelaah baik-baik, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Simple. Yesus hanya mengajarkan satu ajaran yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus diutus, yaitu apa? Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebenarnya simple loh Bang. Tidak ribet ajaran Yesus itu. Dia menerima firman, menyampaikan firman. Apa isi firman itu? Dengarkanlah hai Bani Israel. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Tapi sebentar, Bang Rostrum ini mengimani si botak. Pastilah pendiri. Mana Bang? Bagaimana Bang? Abang mengimani 14 surat Saulus. Paulus. Oh, surat mengimani, bukan apa ya? Wah ini jawabannya agak berat ini. Bukan karena scholars Abang, ini saya rasa Abang udah tahu nih. Scholars aja udah setuju 7 dari 14 surat itu bukan tulisan dia Bang. Abang tahu lah ini. Oh iya. Nah, Abang udah tahu faktanya seperti ini. Saya nggak pernah angkat nih. Saya nggak pernah angkat soal hal ini ke Kristen yang jamaat karena mereka pasti akan emosi. Wah, ini saya nggak pernah angkat. Tapi saya yakin Abang udah tahu soal ini. 7 dari 14 surat Paulus itu secara scholars bilang itu bukan Paulus yang nulis. Makanya pas saya nanya, Abang mengimani surat si Paulus ini? Bukan lebih mengimani ya, tetapi lebih apa ya? Sekarang lebih masa observasi. Ini sudah tahu sih saat di seminari itu diragukan kepenulisannya, siapa yang nulis, bukan siapa yang nulis, ditemukan oleh siapa sudah sih. Nah, disitulah gejolak-gejolak muncul kan gitu. Seperti itu. Tapi Abang tahu persis kan siapa yang nulis surat ini, siapa yang nulis surat ini. Iya. Ini saya kebetulan nggak di depan ini kan, nggak di depan literasi saya, nggak di depan artikel ya. Kalau ada biasanya bisa ini. Soalnya sambil double meet ini, jadi fokus saya terpecah. Enggak, karena yang saya tahu ya Bang ya. Pastor yang ngaku Paulus itu 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Abis itu Diutro Paulin, maksudnya berarti muridnya itu 2 Tesalonika, Kolosian sama Ephesians atau Ephefanus ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi itu sih saya bingung deh Bang, gimana mengimani
hal seperti ini itu. Makanya saya salut sih kalau abang yang udah tahu soal faktanya tapi masih mengimani itu cuma Apalagi- Tuhan saya ngadu. Apalagi Ibrani ya, yang belum jelas status siapa penulisnya. Masih Hebrew misteri. itu udah. Hebrew Ya, itu. Ibrani ya. Nggak, dan Banyak. kalau Bang Rostrum pelajarin lagi, rupanya kisah-kisah dalam New Testament di Gospelnya sendiri, rupanya Yesus dicobai di padang gurun. Itu rupanya pure mengutip dewa Jupiter yang dicobai oleh iblis di atas bukit. Itu abang tahu kan, Bang? Jangan dibuka semua, Bang Jibril. Bukan, maksudnya ini kutipan-kutipan dari mana nih kita tahu loh. Kita udah pelajari sedalam itu loh. Bang Rostrum berpikir Jupiter ini jangan-jangan motor yang merek Suzuki ya? Yamaha Jupiter. Ya, tapi betul. Jadi begini, istilah itu kan sampai sekarang masih ada di Bible ya. Misalkan Zeus, misalkan apa. Nah, terlepas dari agama saya itu adalah agama yang mengadopsi dari budaya pagan, ya kan. Saya kalau ngomong Yunani terlalu halus dengan Bang Jibril ya, karena Bang Jibril ini terkadang agak ya itulah. halus lah, Iya, masih halus lah. Trikinya cukup halus tapi bikin orang terjatuh gitu loh. Nah itu ya memang itu seperti itu wawasannya kami terkait dengan Tritunggal gitu kan. Di Katolik itu teman-teman itu sebenarnya kalau berdebat itu langsung mengakui saja bahwa asalnya kita menganut sistem ketiga ketuhanan itu sebenarnya sudah cukup, tidak akan berdebat lagi. Pasti teman-teman muslim akan berhenti, oh ya sudah gitu kan, tinggal mempertanyakan secara kritis bagaimana konsep Anda menjelaskan tentang tiga itu gitu. Nah yang bikin teman-teman kacau ini kan 3-1-1-3 gitu, kayak formasi main sepak bola aja teman-teman cara Ketauhid-tauhidan Bang, ketauhid-tauhidan. Tapi enggak gitu kan. Nah tapi enggak. Nah Tapi ya, ini biasanya kalau saya nggak habis ngomong gini tuh yang nge-DM saya banyak loh. Saya dikata-katain macam-macam loh. Padahal saya masih ikut misa tiap minggu rutin. nggak apa-apa. Bang Rostrum kawannya Pak Nugroho. Tapi ya itu maksudnya kalau abang pelajari lagi di gospel sendiri, kutipan-kutipan itu banyak banget. Dan itu nggak berdasarkan sejarah. Yang mati-matiin bayi waktu Yesus lahir itu nggak ada. Habis itu tanggal tahunnya dia lahir itu kita cocokin sama sensus Agustinus, pakai prasasti Gestae, nggak kena. Itu kan kalau saya jadi abang ya Bang, itu nggak bisa tidur saya Bang. Saya mesti cari setengah meninggal itu Bang. Ya kan, trikinya Bang Jibril kayak begini loh. Trikinya itu kayak begini nih. Kadang-kadang di tikungannya kayak gini, Bang Jibril. Bang Rostrum ini terlalu Nanya loh. terlena, terbuai, keenakan gitu loh Bang. Data yang diuraikan Bang Jibril itu memang diakui Bang Rostrum. Bang Rostrum tuh tahu. Dan Bang Rostrum udah cukup sadar kalau dia mau bantah, saya buka datanya. Dia tahu saya ada kapasitas untuk buka datanya gitu loh. Jadi, tapi itu saja Bang. Kenapa Bang Rostrum? Apa yang dikejar dari dunia ini? Banyak faktor lah Bunda ya, kita harus berpikir juga. Apalagi Pak Rostrum ini kan di gereja kan, ya pengurus gereja, banyak faktor, ngerti lah kita. Tetapi manusia itu harus mengambil satu, kalau menurut saya ya, resiko. Karena kita bukan po Bu. Nggih, bukan aku durung maem. Kita kencing saja Bang Rostum, itu ada resikonya loh. Kencing ke toilet ya, yang jelas-jelas itu terang menerang, itu ada resikonya, jatuh, meninggal di situ. Jadi kehidupan ini penuh dengan resiko. Kalau menurut saya ya, pribadi saya, kita harus ngambil resiko, tetapi pada tempat yang tepat, pada keputusan yang tepat. Makanya ketika Bang Rostum tadi menyampaikan bahwa
Ya ini kan di dalam selama di dalam gereja masih ada di dalam Bible seperti itu tertulis dan itu menjadi ranah iman, itu tidak cukup Bang. Kita harus lebih jauh lagi, lebih radikal kalau menurut pribadi saya ya. Ini saran aja. Apa itu? Asal usul orang ini siapa sih penulisnya? Dia itu siapa sih? Kepentingan dia ada nggak legal standing dari Yesus atau murid-murid Yesus untuk diberikan kepada dia untuk mencatat pengajaran ini? Itu harus lebih radikal. Nanti baru setelah itu masuk kepada konsep yang dia tuliskan gitu. Oh, saya kok jadi naik? Saya kok naik ke sini? Waduh, mohon maaf ya Ustadz Alif. Mohon maaf Bunda Nora, Bang Jibril semuanya. Saya tadi tatap layar aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf kalau saya tadi. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Aku Ya izin nggak suruh apa-apa, pegang Hi, ya. di atas saja. Nggak apa-apa. Bang Ardi, Iya. Bang Ardi. Bang Ardi mungkin bisa verifikasi nanti kapan di Surabaya kita janjian ketemu untuk ketemu di gereja, nanti kita foto, kita upload di TikTok bahwa saya ini bukan orang fiktif gitu loh. Izin dikit ya, Bang Rostum, ini hanya saran aja. Tadi kepotong. Itu tidak cukup hanya kalau abang menyatakan, oh saya pasrah aja gitu. Kalau hidup ini hanya pasrah aja, kita tidak diberikan ikhtiar, ya gimana ya? Allah itu mengatakan ya udah itu nasibmu. Maka kalau seperti itu aja nasibmu, ya itu menjadi prinsip kita di kehidupan ini, kita tidak akan bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik dari hari yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau abang hanya menyampaikan seperti ini, sama tuh yang abang sampaikan sama metode dengan Bapak Pendeta Lahagu yang menyampaikan kepada saya juga, ya. Bahwa itu yang tertulis, itu yang kita imani. Tetapi dia tidak mencari tahu lebih dasar lagi, asalnya dari mana, siapa sih penulisnya, orang penulis ini dia punya legal standing apa sih, kok dia bisa menulis seperti itu, gitu. Jangan-jangan nih ya, dulu entah tukang becak dia atau tukang sapu-sapu bait suci gitu, tiba-tiba bisa menulis, dan sekarang kita imani itu, kita jalankan, dan kita berpegang teguh bahwa itu adalah suatu kebenaran, padahal itu melenceng dari perintah Tuhan sebelumnya. Jadi kalau saran saya sih Bang, alasan seperti itu tidak cukup. Justru itu alasan itu karena tidak cukup, kita harus mengambil resiko. Apa itu melepaskan dunia? Apa itu? Ya, contohnya secara ekonomi, secara lingkungan sosial, ya, secara kekeluargaan, kita harus ambil Bang. Karena kenapa? Mereka itu nanti tidak menyelamatkan kita nanti di hari penghakiman. Kalau menurut saya Bang, ya, karena saya pun mengalami hal demikian gitu. Ya, kita harus mengambil resiko. Setiap kehidupan ini, setiap detik kehidupan ini penuh dengan resiko. Itu misteri. Kita hanya menjalankan, menghadapi bagaimana sikap kita. Kalau menurut saya, karena jawaban abang tadi itu, mohon maaf ya Bang, bagi saya ya jawaban itu anak SMA lebih bagus menepisnya daripada saya menjawabnya. Karena kenapa? Abang Resem ini orang udah dewasa, udah berilmu pengetahuan. Jawaban seperti itu jawaban orang yang sama halnya dengan bunuh diri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lanjut Bang. Nanti rungkat gitu ya. Ya, jangan bilang itu bundir gitu, jimet. Bundir. Sorry. Keren, setuju. Bener itu. Itu pendapat yang jujur. Gimana Pak Rostrum? Ya, gimana? Masya Allah Pak Rostrum. Saya sambil meeting, maaf di sawah ini diajak ngobrol sama yang sebelah. Masya Allah Pak Rostrum akhirnya menerima kebenaran. Kapan Pak Rostrum kita? itu seragam itu ada biayanya itu. Seragam Jadi, apa? kalau saya melepas seragam nanti saya harus mengembalikan biayanya ini. Gak apa-apa. Itu seragam yang di kuilnya itu, yang di fotonya. Di kuil. Sama aja. Iya memang itu fakta sih sebenarnya. Kita harus, Bang Rostum, menurut saya ya itu fakta. Izin dulu sedikit bocoran, Bang Rostrum ini kan pastor, pendapatannya di gereja itu nggak main-main loh, jangan. Iya, itu yang luar gue tadi biasa. kepikiran. Oh, urusan duit ya, kalau urusan duit ya susah. Iya, luar biasa. Iya justru itu. Sekarang gue bisa kayak gini karena kalau ada orang ngomong, lo ngomong apa juga nggak ngaruh ke saldo gue. Nah tapi kalau Bang Rostrum ini kan ngaruh ke saldonya, masalahnya. Ya kan, ini barat main catur itu 2 langkah kena kan. Ya begini nih.
Iya. Apalagi duit dari Ya. kuil-kuilnya, ngeri juga. Buat teman-teman yang request yang mau naik, silakan dari teman-teman Kristen yang mau berdiskusi atau mau mempertanyakan keimanannya Bang Rostrum, boleh naik, silakan. Enggak, Dari ini- pihak Kristen ya. Ini kalau ada yang apa? Kenapa saya bilangnya kuil? Kuil-kuil itu kan banyak berhala-berhalanya, kan sama Betul. aja. Sama ya betul. Enggak, begini. Di Katolik ini, pastor, mungkin karena perpuluhannya ya, dibilang ya. Nah, Nggak ada perpuluhan itu Katolik. bukan istilahnya seperti itulah Bang Glenn kan. Nah itu Bang Rostrum, itu kemana kan? Istri anak kan nggak ada. Loh, ada. Pastor kan nggak nikah. Sebentar. Pelayan altar dengan romo itu kan berbeda ya. Beda. Nah, cuman kalau saya keluarganya banyak gitu. Ada istri. Ada orang tua, ada saudara. saya tanya. Oh, kalau soal istri jangan tanya di atas dong. Ada orang, saya pernah lihat profilnya di ke Singapura, ke sini, nggak mungkin sendiri dong, ya kali. Berarti istri ada. Nggak jujur aja Bang Harus. Rostrum, kenapa? Ya harus lah. Ada jemaat di bawah, ada jemaatnya. Aduh, sensitif itu. Buat apaan baju gede-gede begitu? Nggak ada istri. Itu saya maksud saya, duit banyak tapi istri kan tidak boleh nikah, pastor. Bang Rostrum. Bang. Belum. Monitor. Dia mungkin sambil meeting, jadi kan tidak selalu fokus, nanti takutnya nggak, dia jawab iya, suruh nyerahin KTP, iya, tahu-tahu kan padahal nggak tahu nih kemana arahnya. Oke, buat teman-teman Alten dulu yang mau diskusi silakan, atau mau bertanya boleh naik ya, bertanya ke kami boleh, ke Bang Rostrum boleh gitu. Oke, saya izin turun ya Ustadz Alif ya semuanya ya, supaya ada kursi untuk Kristen. Iya, yang Oten. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paham bau-bau Oten yang request silakan dinaikkan. Boten tuh kayak gimana Ustadz Alif? Ya, yang biasa yang paham, saya nggak tahu. Amis-amis gitu. Driver, wih, aku kalau mikirkan amis teringat aku masa lampau. Driver, Kenapa? Sering mancing. Maaf salah Oh, ular kepencet ya Bang. makan itu dulu. Iya. Izin turunin ya Bang ya. Siap Bang. Kita nggak tanya lagi di kafir apa enggak. Loh, kok diturunin? Kepencet katanya. Ini mereka nih ya, Bunda Rahma aja yang turun. Ih, kalian nggak boleh kayak gitu loh. Cuman kalau ada Bang Jibril ini berat. Oten mau naik juga agak berat ya, karena kuat di sejarah. Bang Jibril kuat sekali di data dan historinya itu cukup di atas rata-rata untuk ukuran non Muslim ya. Kata Nabi non saya Muslim, Bang. non Kristen gitu, sorry saya non Katolik non Kristen. Jadi cukup. Kata Nabi saya Bang, kalau ada yang muji saya tuh lempar mukanya pakai pasir Bang. Janganlah. Ya enggak Bang, enggak. Bang Jibril ini nggak pandai, dia nggak pintar, orangnya jelek. Dah, selesai. Bang Geri, Ya, ya selamat. Ya, selamat sore Bang. Pak Pendeta Geri. Oh, Pak Pendeta. selamat sore Ustadz Alif. Cocok. Satu ini kayaknya sama-sama Katolik juga ini. Dengan siapa? Bang Rostrum. Oh, nggak tahu. Saya kan bukan Katolik. Saya Protestan. Dipersilahkan Bang Geri. Ya, gimana? Bang Geri silakan, atau Pak Geri silakan, monggo yang mau diskusi. Ya, saya sih mendengarkan saja. Ya elah, mendengarkan aja. Bang Geri tentang konsep, kalau dari Bang Geri itu tentang konsepnya itu Protestan itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1.
Bang Geri kalau Protestan ya? Pertanyaan cakep ini. Bolehlah saya belajar. Bang Gerinya noise memang lagi di tempat rame. Jadi gimana Pak Ayo Pendeta? mainkan, kita nyimak, ayo. Kalau Katolik jelas kan, kita ada KGK, jelas gitu. Ya, seperti yang disebutkan dalam pengakuan iman Athanasius lah, Bapa sebagai sumber dari firman Allah dan roh Allah. Firman Allah keluar dari Bapa, roh Allah keluar dari Bapa. Athanasius bukannya abad 4 ya? Ya, pengakuan imannya kan menjadi pengakuan iman gerejawi kan. Oh, yang itu tahun abad 4 kan? Tahun 373 kan itu. Iya. Oh. Dilanjut. Mengapa Anda yakin sekali sih bahwa yang dihembuskan ke rahim Maria itu jiwa praeksisten Jibril suka mengingatkan. dalam Enggak, dia Pak Geri ini dari tahun lalu gue ketemu selalu soal kalamullah aja. Enggak. itu memang intinya. Enggak, Pak Geri, tapi lebih enggak daripada iya, kalau Al-Quran kan saya bisa menjelaskan transmisinya. Kita bisa nggak ngobrol soal transmisi kitab suci, Bang? Enggak, langsung aja tentang kristologi. Enggak. Soal transmisi kitab suci kan Pak Geri kan saya meragukan tentang kenapa sih Anda mengimani bahwa yang dinafak itu jiwa kemanusiaan Isa yang disebut dalam Al-Araf 172. Padahal ini doang dari tahun lalu, nggak ini. Lah memang itu intinya, Bos. Intinya itu kitab suci kita itu transmisinya, Pak Pendeta. Jika yang Pak Pendeta nggak bisa ngejelasin transmisi kitab suci Pak Pendeta. Jika yang dihembuskan ke rahim Maria, oh dia mau ngomong gini aja. Ya udah, ya ngomong sendiri aja deh. Maka itu adalah iman Kristen. Nggak bisa nggak boleh gitu. Iya dong. Yang dihembuskan ke rahim Maria memangnya di mana Anda apa? Dihembuskan ke rahim Maria di mana di Bible? Di At-Tahrim 12 itu loh. Yang At-Tahrim itu Al-Quran bukan Bible, Pak Pendeta, gimana sih? Ya, saya nanya. Bukan, jangan, maksudnya gini loh, jangan ngambilnya di Al-Quran, tapi diambil perspektifnya dari Bible, kan nggak nyambung. Lo justru itu distingsi yang sangat jelas. Kalau Anda kan mengimaninya yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh ciptaan Allah. Sedangkan di dalam iman Kristen nggak seperti itu. Ya caranya ngambil dalilnya dulu dari Bible, ambil perspektif Kristen gitu. Kok wah yang bukan ciptaan. Aduh ini mau udah disetel kayaknya bicaranya ini, nggak bisa dirubah ini. Iya. Dari tahun lalu ngomongnya itu doang. Udah preset. Pak Pendeta, gini loh maksudnya. Ketika ngambil dalil di Al-Quran, ambil perspektifnya di Al-Quran. Enggak, biar kita biar kita begitu. Kalau di Al-Quran, ruh yang dinafak ke rahim Maria itu hanya ruh ciptaan. Iya, berdasarkan At-Tahrim, berdasarkan Al-Anbiya, berdasarkan Ali Imran, berdasarkan Maryam. Nah, sekarang versi Bible, versi Kristen, silakan. Hanya distingsinya di situ. Iya, versi Bible, iya, alat pembedanya mana? Dalam Alkitab yang dihembuskan ke rahim Maria yang diletakkan di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yang bukan ciptaan. Iya, ayatnya di mana? Yohanes 1:14, Parmin itu telah menjadi manusia. Enggak ada ruh nafas itu enggak ada. Ucapkan yang benar dong, firman dong. Sorry. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Masa kalimat itu ada? Masa Ustaz begitu cara dialognya? Ya, terus mau caranya gimana? Anda mau pakai Saya Yohanes 1:14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang Ustadz Alif ini kocak banget nih. Ini pendeta tapi ngomongin iman, nggak ngomongin transmisi kitab suci yang lebih teknis gitu loh.
Nggak berani dia, karena nanti Bro, diketahui bahwa itu dari berasal dari Ngom- pagan. yang diomongin ini iman. Emang jualan iman, jadi yang diomongin iman mulu. Kalau Anda nggak punya kemampuan Teknisnya. Kalau kamu nggak mampu untuk ngomongin soal transmisi kitab suci kamu sendiri, nggak usah jadi pendeta. kalau tidak mampu, Kok nggak lucu kan? Pendeta nggak bisa ngomongin kitab sucinya sendiri. Transmisinya aja dia nggak tahu, terus bisa jadi pendeta. Itu kan kotak. kalau misalnya Quran mengatakan bahwa yang diletakkan ke rahim Maria Ya kan? hanya- Ngomongin iman kan? Kok iman? Dalil ayatnya jelas loh. Iya, kitab sucinya itu dari mana? Sebelum kita bahas kitab sucinya, ini kan pendeta nih, bukan yang sekolah mingguan. Pasti ada dong. Kitab sucinya transmisinya gimana? Suci. Jadi lu salah kalau misalnya ngajak gue dialog. Apa gimana? Suci. Gue tuh Apa gimana? spesialisasinya di perbandingan kristologi. Pak pendeta tapi ngomongin kristologi. Nggak nyampe, mampus gitu. Dia maunya itu keimanannya bersesuaian dengan apa ya, Al-Quran mengikuti keimanannya. Ya enggak lah. Iya, Kalau bisa jangan deh ngemis-ngemis di Al-Quran. Iya Bunda, makanya karena Pak Geri, besok-besok Pak Geri, besok-besok rumah tetangga Anda, besok-besok rumah tetangga Anda itu adalah rumah kau. Besok-besok rumah tetangga Anda, kamar tetangga Anda itu kamar Anda. Besok-besok. Bedakan Al-Quran dengan Tadi katanya Jangan. Tadi katanya nyuruh gua ngajuin tema. Makanya justru itu ditanya dulu transmisinya apa, asal usulnya kitab Anda itu apa. Lah berarti Anda mau saya ngajuin tema dong. Lah, Anda bisa jelaskan nggak dari kitab Anda? Anda bisa jelaskan nggak? Saya tanya, Anda bisa jelaskan nggak? Islam dan Kristen. Lah, kami mampu menjelaskan. Sekarang Anda yang ditanya, Anda mampu menjelaskan nggak asal usulnya? Saya tidak memperdalam hal itu. Ya udah, ngapain jadi pendeta sosok ngaku-ngaku kristologi lagi pula? Ngapain? Anda berani sama saya? Nggak usah ngapain, oi. Iya udah, ayo dialog sama saya soal transmisi kitab suci. Lah, kan jadi ngaturnya gitu. Katanya suruh diskusi 1 lawan 1. Terus saya ngajuin tema, ayo kita bahas tentang perbandingan kristologi Islam dan Kristen. Oke. Iya, dasar kristologi kamu apa, Gary? Lah, kok ngancam sih? Iya sanggup. Dasar kristologi kamu apa, Pak Pendeta? Lah ya iya, mari kita membahas kristologi. Iya, dasar kristologi kamu apa? Ya Alkitab dong. Alkitab kan? Alkitab yang mana ini? Ya udahlah. Silakan aja deh Anda diskusi dengan takut. Oh, Anda kalau bisa Anda nggak akan salah. Kalau nggak mampu bilang aja nggak mampu. Kalau bodoh nggak sosok pintar ya. Berkaca dirilah Anda. Anda yang berkaca. Gimana sih pendeta tapi nggak tahu transmisi kitab sucinya? Nggak tahu itu kan penipu mereka semua. Enggak, lucunya gini. Besok-besok nih kamar Bang Jibril, itu kamar saya loh besok-besok. Walaupun itu kamar dia, rumah dia gitu. Karena kayak gitu, sistem oten kayak gitu. Ayo kita bandingin transmisi Al-Quran seperti ini. Ini carbon datingnya, ini manuskripnya, kita bacakan. Kita cocokkan dengan Al-Quran yang sekarang. Nah sekarang kita bandingin sama Bible yang Pak Geri imani. Nggak berani dia Bang, kan udah dibilangnya, itu tidak perlu dibahas katanya. Ya berarti ngomongin iman kan. Kalau masa pendeta ngomongin iman sama jamaat. Jemaatnya.